Suatu hari, petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus. Akhirnya, petani timun tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Khalil. Sesampainya di rumah Kiai Khalil, sebagaimana biasanya, Kiai sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Assalamualaikum Kiai, ucap salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Kiai Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, Kiai bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon pada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat qama Zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Kiai Khalil berbicara sambil menunjuk ke huruf qama Zaidun. Ya, karena pengajian ini sampai qama Zaidun, ya qama Zaidun ini saja pakai penangkalnya, seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai?" ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Kiai Khalil menegaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Kiai Khalil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Kiai Khalil. Keesokan harinya, seperti biasanya, petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Kiai Khalil lagi. Tiba di kediaman Kiai Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji
tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai, mereka menyerahkan hasil panennya, yaitu timun, ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak saat itu berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Wallahu a'lam bis-shawab.